Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kita ketemu di materi kapasitor. Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua plat konduktor yang dipasang berdekatan tapi tidak sampai bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Kamu bisa menemukan kapasitor pada beberapa benda, contohnya lampu flash pada kamera atau papan sirkuit elektrik pada komputer yang biasa kamu pakai dalam berbagai peralatan elektronik. Ini adalah simbol dari sebuah kapasitor. Di sana terdiri dari dua buah garis saling berhadapan dan tidak bersentuhan. Gambar kedua menunjukkan kapasitor yang dihubungkan dengan sebuah GGL dalam rangkaian tertutup. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk kapasitor. Ada yang berbentuk kotak, ada juga yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk silinder. Besarnya nilai kapasitansi sebuah kapasitor itu bergantung pada ukuran, bentuk, dan posisi kedua keping, serta jenis material pemisahnya. Kapasitor keping sejajar itu dipengaruhi oleh luasan kepingnya dan juga oleh jarak antar kepingnya, sekaligus juga dengan bahan dielektrik atau bahan penyekat di antara kedua kepingnya. Ini adalah rumus besarnya nilai kapasitas kapasitor keping sejajar, di mana C itu sama dengan epsilon dikalikan A dibagi D. A adalah luas penampang kepingnya, D adalah jarak antar kepingnya, sedangkan epsilon adalah permitivitas bahan penyekatnya. Sedangkan hubungan antara C, Q, dan V, C itu adalah kapasitas kapasitor, kemudian Q adalah muatan listrik, dan V adalah beda potensial, yaitu bahwa C atau besarnya kapasitansi kapasitor itu sama dengan Q dibagi V. Di dalam sebuah kapasitor tersimpan sebuah energi yang berada dalam bentuk medan listrik. Besarnya energi yang tersimpan kita bisa cari menggunakan rumus W sama dengan setengah Q kuadrat per C, atau sama dengan setengah Q kali V, atau sama dengan setengah CV kuadrat. Rangkaian kapasitor itu ada dua macam. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel, di mana perbedaannya berada pada Q dan V-nya. Pada rangkaian seri, besarnya muatan yang tersimpan pada rangkaian total itu sama dengan muatan pada C1, sama dengan muatan pada C2, dan sama dengan muatan pada C3. Sedangkan beda potensial pada rangkaian total itu adalah jumlah dari beda potensial pada masing-masing kapasitor. Sedangkan pada rangkaian paralel adalah kebalikannya, di mana muatan total pada rangkaian itu adalah jumlah dari masing-masing muatan yang tersimpan pada kapasitor, sedangkan beda potensialnya adalah sama untuk masing-masing kapasitornya. Berikut adalah cara untuk mencari kapasitansi total pada masing-masing rangkaian, di mana pada rangkaian seri 1/CE sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 dan seterusnya. Sedangkan pada rangkaian paralel, maka C paralel adalah jumlah masing-masing kapasitas kapasitornya. Untuk memperdalam materi ini, silahkan kalian bisa kerjakan soal yang sudah saya sediakan. Ini soal nomor 1. Sebuah kapasitor tersusun atas dua lempeng konduktor yang luasnya masing-masing adalah 5 × 10⁻⁴ meter persegi dan terpisah pada jarak 0,8 meter. Hitunglah kapasitas kapasitor tersebut apabila di antara kedua lempeng konduktor tersebut yang pertama itu berisi udara, yang kedua adalah berisi bahan dielektrik dengan permitivitas relatif adalah 80.
Ini adalah soal 2. Silahkan kamu bisa cari manakah kapasitor yang memiliki kapasitansinya paling besar. Di sana disediakan ada 5 kapasitor C1, C2, C3, C4, C5 dengan masing-masing spesifikasi sesuai dalam tabel. Ini adalah soal nomor 3. Berapakah energi yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor berikut? Berapakah energi yang tersimpan pada rangkaian totalnya? Sehingga kamu harus cari rangkaian totalnya berapa, kemudian baru kamu mencari besarnya energi yang tersimpan. Ini adalah soal nomor 4. Berapakah muatan total yang berada pada rangkaian? Ya, hampir sama dengan yang tadi. Maka kamu cari berapakah kapasitas kapasitor totalnya, kemudian bisa kamu cari muatan totalnya. Ini adalah soal yang terakhir, soal nomor 5. Berapakah muatan yang tersimpan dalam C1? Oke, saya akhiri. Silahkan kamu bisa pelajari lebih lanjut, kemudian dikerjakan soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.